Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Raditya Utama Jawaputra, MPM 183312147. Saya perwakilan dari kelas 8. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana Desa Sedang, Kecamatan Nabian Semal tahun 2019. Latar belakang dari proposal penelitian ini yaitu desa merupakan kumpulan masyarakat yang punya batas wilayah, berkuasa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan tujuan masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa dana desa yang akan diterima bertahap. Nah, dari kesimpulan latar belakang yang saya dapatkan, saya mendapatkan perumusan masalah yaitu pertama, bagaimana peran perangkat desa terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Yang kedua, bagaimana mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan pemerintah terkait dengan dana desa. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran perangkat desa terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Kedua, untuk mengetahui bagaimana mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan pemerintahan terkait dengan dana desa. Jadi, kegunaan dari penelitian ini yang pertama, untuk penulis. Dengan menulis dan melakukan penelitian ini, penulis dan pihak yang ingin mengetahui tentang alokasi dana desa dapat mengetahui bagaimana anggaran desa itu dikelola dengan akuntabilitas dan transparansi. Kedua, untuk akademik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam memahami pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Ketiga, untuk umum. Penelitian ini diharapkan menjadi informasi kepada kalangan umum agar mengetahui dan mengawasi lembaga pemerintahan dalam pengelolaan dana desa dengan mekanisme akuntabilitas dan transparansi. Tinjauan pusaka yang saya gunakan yaitu yang pertama, definisi dan desa. Definisi desa dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan undang-undang tentang pengembalian tataran mengenai jati diri desa yang dikembalikan lagi kepada asal-usulnya. Undang-undang ini juga menggambarkan itikat negara untuk memberikan kemandirian kepada pemerintah desa, sehingga masyarakat desa disebut sebagai masyarakat yang mengatur dirinya sendiri dan membangun pemerintahan desa yang mengatur dirinya sendiri. Selanjutnya, good government. Landasan teori good government yaitu, good government dapat diartikan sebagai cara mengelola tatanan atau urusan-urusan publik, termasuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan di masyarakat. Menurut Mardiasmo tahun 2004. Berikutnya, landasan teori prinsip-prinsip good government. Nah, di sini United Nations Development Programme merekomendasikan beberapa karakteristik governance, yaitu partisipasi masyarakat, kerangka hukum yang adil, transparansi, responsivitas, berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, dan penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki visi yang jauh ke depan. Itu adalah prinsip-prinsip dari good governance. Kita lanjut.
Berikutnya yaitu definisi dana desa. Nah, kali ini definisi dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang biasa dikenal yaitu APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintahan, pelaksana pembangunan, pembinaan pemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang landasan teori akuntabilitas. Di sini akuntabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Nah, itu beberapa landasan teori yang saya gunakan. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran yang saya dapatkan yaitu akuntabilitas mutlak dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa, yaitu dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban karena pemerintahan desa pada akhirnya harus siap mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Penerapan akuntabilitas dalam pengolahan dana desa tidak lain bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Di sini saya menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu yang pertama, tempat dan objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sedang, Kecamatan Dape Semal, Kabupaten Badung. Objek dari penelitian ini yakni pemerintah desa, khususnya pada pemerintahan desa yang terlibat dalam urusan mengelola dana desa dan Badan Pemusyawaratan Desa atau dikenal dengan BPD. Selaku lembaga perwakil masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap kinerja dari pemerintah desa sedang dipilih karena yakin memiliki penyerapan dana desa yang sangat baik. Kedua, identifikasi variabel. Nah, di sini saya mendapatkan dua, yaitu variabel dependent adalah variabel yang berfungsi sebagai variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah dana desa yang dinotifikasikan yaitu Y. Variabel independen adalah variabel yang berfungsi sebagai variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah akuntabilitas yang saya simbolkan adalah X1, transparansi yaitu X2. Nah, definisi dari operasional variabel. Pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas sistem pengolahan alokasi dana desa ADD ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau dikenal good governance. Transparansi. Transparansi adalah proses keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang material dan relevan. Dana desa. Sesuai dengan PMK nomor 49 PMK.07 tahun 2016, tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa. Pengalokasian dana desa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Dana desa sama dengan alokasi dasar plus alokasi formula. Jenis data. Di sini ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam hal ini adalah data dari hasil wawancara maupun observasi langsung oleh penelitian terkait hal yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dari wawancara terhadap aparatur desa maupun masyarakat yang berhubungan langsung dengan pengelolaan dana desa, seperti mungkin bendahara desa atau langsung kepala desa. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data menunjang data primer. Adapun data sekunder yang penelitian digunakan yaitu riset, dokumentasi, dan peratur undang-undangan yang terkait pengelolaan dana desa. Lanjut, metode pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 3 metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Di sini saya akan menjelaskan wawancara terlebih dahulu. Wawancara. Proses wawancara dilakukan dengan mewawancarai informan yang berperan langsung dalam mengelola dana desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa,
bendahara desa, dan wawancara yang dilakukan dibantu alat perekam atau dokumentasi. Alat tersebut digunakan untuk membantu penelitian untuk cross-check jika pada saat analisa terdapat data, keterangan, atau informasi yang sempat tidak tercatat dalam hasil wawancara. Yang kedua, observasi. Observasi untuk mendapatkan kepastian terkait keadaan yang sebenarnya. Penelitian melakukan observasi atau pengamatan langsung terjun ke objek penelitian, seperti contohnya terjun langsung ke kantor kepala desa untuk mencari informasi yang ada, seperti data pengolahan dana desa tahun 2019 atau 2018. Yang ketiga, dokumentasi. Di sini dokumentasi penelitian melakukan pendokumentasian untuk memperoleh data sekunder seperti dokumen-dokumen terkait pengolahan dana desa serta data-data desa sedang lainnya yang dapat memberi tambahan informasi terkait objek dari penelitian. Mungkin pengeluaran desa sedang tahun 2019, data-data yang kita peroleh mungkin kita bisa catat atau kita jadikan dokumentasi. Metode analisa data. Nah, metode analisa data saya menggunakan 3, yaitu analisa tematik, coding, dan pengujian keabsahan data. Di sini saya akan menjelaskan analisa tematik terlebih dahulu. Demikian pula, menurut penelitian yang lain, Brown dan Clark tahun 2006 menyimpulkan analisa tematik adalah sebagai metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema dalam data dan membantu mengorganisir dan mendeskripsikan kumpulan data secara rinci. Nah, untuk coding. Di sini coding dalam penelitian ini analisa data kualitatif yang dilakukan dengan proses pengkodoan manual. Istilah coding merupakan proses penerapan kode pada data hasil wawancara, sehingga data dapat saling berhubung dengan menyoroti persamaan dan perbedaan di dalam dan di antara hasil wawancara. Menurut Bernard tahun 2019 dalam Laksmi 2015. Yang ketiga, penguji keabsahan data. Di sini menurut Sugiono tahun 2013, dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian meliputi 4 kriteria, yaitu kredibilitas, transferability, defendability, dan confirmability. Nah, sekian mungkin metode analisa, sekian proposal yang saya presentasikan. Mungkin ada pertanyaan, dari teman-teman. Jika tidak, saya ucapkan Pramu Santi, Om Santi 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 Om.